warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pagi-pagi tadi sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Ya. Nah, pagi-pagi sebelum kita ke sekolah harus sarapan karena supaya ketika kita belajar nanti, ya pikiran kita lebih tenang kalau perut kita terisi dengan kenyang. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir ketua kelas? Untuk hari ini hadir semua, Bu. Iya, terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu replikasi virus. Nah, adakah yang tahu tentang pelajaran minggu lalu replikasi virus? Ya. Virus bereplikasi dengan cara yang sama seperti DNA memberikan informasi untuk memproduksi protein dalam tubuh. Genom virus bertindak sebagai instruktur untuk sintesis protein virus. Proses replikasi tergantung pada jenis genom asal nukleat yang terdapat dalam kandungannya. Iya, kita kasih apresiasi ya tentang apa itu peranan virus. Nah, sebelum kita belajar tentang peranan virus, tujuan pembelajaran hari ini tentang peranan virus yaitu akan dibacakan oleh Namira. Silakan Namira. Setelah selesai pembelajaran melalui diskusi kelompok menggunakan model Project Set Learning, disebut PJBL, siswa mampu merumuskan solusi atas permasalahan virus melalui berbagai media. Ya, terima kasih Namira. Kita kasih apresiasi memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang permasalahan faktual yang ada pada video ini. Nah, nanti di sini kalian perhatikan videonya supaya nanti kita tahu peranan virus itu kan banyak. Artinya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, nanti di video ini bisa kalian amati bermacam-macam virus. Perhatikan videonya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu ternyata virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin bagai kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini dalam tubuh kita? Nah, setelah kalian menonton video itu, kira-kira hal apa yang akan terjadi? Hal apa yang akan terjadi ketika ini? Apakah kita sakit? Bisa menyebabkan penyakit nggak? Bisa. Terus, apakah penyakit tersebut bisa menular? Bisa. Bagaimana upaya mengatasinya? Cuci tangan. Cuci tangan. Terus kita akan membagi kelompok seperti kemarin. Nah, minggu lalu kita sudah ada kelompoknya ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kan LKPD. Ya. Tadi kita sudah melihat videonya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya.
di LKPD kalian itu kita akan membuat desain proyek tentang ya seperti pada tujuan pembelajaran kita, yaitu kita akan mendesain proyek dengan berbagai media ya. Kemudian silakan nanti kalian cari pilih salah satu yang kalian mau inikan. Misalnya kelompok 1 memilih apa materinya? Influenza. Kelompok 2 DBD. Kelompok 3 ISPA. Kelompok 4 disentri. Kelompok 5 psoriasis. Ya. Nah, kita akan menyusun perencanaannya. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya ya, didiskusikan. Nah, silakan diperhatikan LKPD-nya. Kemudian kita akan membuat tahapan-tahapannya pembuatan proyeknya. Tahapan-tahapan pembuatan proyek kita. Langkah-langkahnya ketika pembuatan proyek tahapannya. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan sama ibu. Chapter 1 adalah perkenalan anggota kelompok dan alasan kenapa kami memilih virus ini. Jadi sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Sylvia dan di sebelah saya, nama saya Raya Fatriana. Saya Muhammad Faisal. Saya Ridho Kastil. Dan saya Revaldo. Oke, baik. Kemudian, kenapa kami memilih virus ini adalah dikarenakan seperti yang kita lihat dan terjadi hari ini, sekarang kita memasuki musim penghujan, di mana kondisi cuaca berubah-ubah dan juga membuat imun tubuh kita tidak fit dan gampang terkena sakit. Oleh karena itu, kami memilih virus influenza dikarenakan virus ini adalah virus yang paling cepat menular dan juga menyebar dan menyerang tubuh kita. Oke, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya apa itu influenza. Dapat dilihat dan dapat dibaca bahwa influenza atau flu merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus influenza
Virus influenza ini adalah virus yang paling sering terjadi kepada kita, paling mudah menular. Seperti sekarang dapat dilihat kondisi saat ini sedang hujan, maka virus ini sangat cepat menyebarnya. Oke, kemudian bagaimana kita bisa tertular influenza? Oke, yang pertama, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Dapat dilihat, mengutip sebuah penelitian yang dimuat dalam Annals of the New York Academy of Science, virus influenza mampu bertahan hidup di udara selama 1 jam. Virus ini juga mampu bertahan selama lebih dari 8 jam di permukaan benda dan 5 menit di tangan setelah menyentuh benda yang terpapar. Itu sebabnya berjabat tangan dengan orang yang sedang flu dapat meningkatkan resiko tertular flu. Nah, sering kan kita pasti, atau mungkin kalian semua juga pasti sering ketika bersin pasti kayak gini, secara nggak langsung tangan yang terinfeksi ini terus kita berjabat tangan, misalnya saya habis bersin nih, saya mau ke mulut, virusnya terpapar di tangan terus kita berjabat tangan. Secara tidak langsung kalian sedang menyebarkan virus kepada teman kalian. Oke, next. Oke, yang kedua, terkena droplet orang terinfeksi. Droplet yang mengandung virus flu dapat berada di mana saja dan masuk ke tubuh melalui mata dan saluran pernafasan, yaitu hidung. Droplet ini dapat menyebar melalui bersin, batuk, atau saat Anda berbicara dengan penderita flu dalam jarak dekat 1,5 sampai 2 meter. Ketika kita sedang flu, kita pasti sering tidak memakai masker, apalagi di sekolah di ruangan seperti ini. Kalian sadar nggak sadar ketika kalian flu dan berbicara dengan lawan kalian itu akan mudah tertular kepada teman kalian. Jadi disarankan kalau misalnya kita sedang flu ataupun kita sedang tidak fit, maka kita memakai masker untuk mengantisipasi tersebarnya virus kepada teman kita. Oke, next. Memegang benda yang terpapar virus flu. Nah, selain ini, benda yang Anda pegang bisa saja telah terpapar droplet dari bersin, batuk, atau cipratan air liur yang keluar dari penderita flu pada permukaan keras seperti baja, besi, kaca, dan plastik. Virus flu bisa bertahan hingga lebih dari 8 jam. Anda dapat tertular flu setelah memegang benda yang terpapar virus flu. Jika Anda tidak segera mencuci tangan dengan sabun, langsung menyentuh mata, hidung, dan mulut, atau makan dengan tangan kotor sehabis memegang benda tersebut, juga dapat menjadi cara penularan influenza. Nah, maka dari itu kita harus rajin membersihkan barang-barang, karena kita nggak tahu apa yang sudah terpapar di barang-barang tersebut. Setelah memegang besi ataupun kaca ataupun sendok, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus influenza, dikarenakan virus influenza tersebut dapat bertahan hingga lebih dari 8 jam. Nah, ini adalah gejala-gejala yang akan kita alami apabila tertular virus influenza. Yang pertama, demam. Kalau kalian sering demam, nah hati-hati, berarti kalian mungkin bisa saja tertular virus influenza. Oke, selanjutnya bersin, batuk, mual, menggigil, nyeri otot, pusing, dan tidak nafsu makan. Gejala-gejala ini bisa jadi dan mungkin kalian tertular virus influenza. Maka itu kita harus selalu menjaga kesehatan agar hal-hal ini tidak terjadi. Kemudian, yang namanya virus, kita harus mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Dapat kita lihat, yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Apabila tangan kita kotor, jangan langsung menyentuh mata, hidung, mulut, ataupun segala macam yang dapat menularkan virus. Kita harus langsung mencuci tangan kita. Dengan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa itu droplet? Terima kasih. Yaitu demam berdarah. Di sini kami sudah menampakkan 2 poster yang sudah kami desain. Di sini bisa semua teman-teman lihat. Jangan takut demam berdarah. Waspadalah demam berdarah. Nah, apa sih gejala-gejala demam berdarah? Di sini timbulnya bisik merah di seluruh tubuh, panas tinggi lebih dari 3 hari, pendarahan tanpa sebab, nyeri pada bagian tubuh, mual, muntah, nyeri perut dan diare. Bagaimana cara pencegahannya? Di sini juga ada. Yang pertama, memakai lotion. Yang kedua, ikan
menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas. Jangan lupa jaga kesehatan Anda. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang terjadi jika DBD tidak ditangani? Beberapa organ pernapasan seperti sinus, faring, laring, sehingga hidung. ISPA adalah salah satu penyakit menular dan rentan mengenai anak-anak dan lansia. Contoh ISPA yang paling umum adalah flu biasa dan influenza. Adapun beberapa penyakit lain yang tergolong dalam ISPA adalah sebagai berikut. 1. Sinusitis, 2. Batuk pilek, pneumonia, 4. Radang tenggorokan akut atau faringitis, 5. COVID-19, 6. laringitis akut. Yang kedua adalah apa saja penyebab ISPA. Kondisi ini disebabkan oleh adanya infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan. Beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan orang terkena ISPA adalah sebagai berikut. 1. Rhinovirus, yaitu dapat menyebabkan flu. 2. Pneumococcus, yaitu dapat menyebabkan pneumonia dan meningitis. 3. ada adenovirus, yaitu dapat menyebabkan bronkitis, pneumonia dan flu. 5. Virus influenza dapat menyebabkan flu. 6. Virus corona menyebabkan penyakit COVID-19. Sementara itu, bakteri yang dapat menyebabkan ISPA adalah sebagai berikut. Pertama, Streptococcus. 2. Haemophilus pilus. 3. Staphylococcus aureus. 4. Klebsiella pneumonia. 5. Chlamydia. 6. Mycoplasma pneumonia. Yang terakhir adalah bagaimana cara pencegahan ISPA. Keberadaan virus atau bakteri memang tidak bisa ditebak. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat Anda terapkan agar terhindar dari ISPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan bersih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa penyakit ISPA semakin berisiko saat perubahan cuaca? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dimasukkan di materi kami yaitu tentang disentri. Kami gunakan sini ialah poster mengenai tentang disentri. Jadi sebelumnya apakah disentri itu? Disentri adalah peradangan dan infeksi pada usus yang mengakibatkan diare yang mengandung darah atau lendir. Gejala yang lain yang mungkin termasuk contoh mual, muntah, dan demam. Kondisi seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari infeksi bakteri atau parasit. Infeksi ini biasanya menyebar sebagai akibat dari kebersihan atau sanitasi yang buruk. Disentri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu disentri baciller dan disentri amuba. Apakah disentri baciller itu? Disentri baciller adalah disentri yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella. Kemudian disentri amuba adalah disentri yang disebabkan oleh infeksi antamuba histolytica. Faktor risiko disentri ialah yang pertama, kebersihan diri kurang seperti tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar. Kemudian benda yang terkontaminasi parasit atau bakteri penyebab disentri. Yang ketiga, makanan dan air yang tidak terkontaminasi kotoran manusia. Yang keempat, daerah dengan ketersediaan air bersih yang tidak memadai, lingkungan dengan tempat pembuangan limbah yang tidak tertata dengan seksama, dan penggunaan pupuk tanaman yang berasal dari kotoran manusia. Kemudian penyebab disentri adalah disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan kondisi
histolytika, umumnya daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat amuba dan pembeli. Komunikasi pada organ hati yang berupa abses hati bisa disebabkan karena disentri amuba. Kemudian gejala-gejala disentri. Gejala disentri dapat muncul 1-3 hari setelah terinfeksi pada beberapa orang. Gejalanya membutuhkan waktu lebih lama untuk muncul. Namun, ada juga yang tidak mengalami gejala sama sekali. Disentri basilar menyebabkan gejala seperti diare dengan perut, demam, mual, dan muntah, darah atau lendir pada diare. Disentri amuba menyebabkan gejala seperti mual, diare, kram perut, penurunan berat badan, dan juga demam. Kemudian tata cara pengobatan disentri yaitu pengidap disentri harus menghindari obat-obatan yang memperlambat kusut seperti Clopramide atau atropin difenoxylate. Sigelosis ringan biasanya diobati hanya dengan istirahat dan minum banyak cairan. Obat yang dijual bebas seperti disebut dalam kasus yang pernah dokter mungkin merekomendasikan infus 4 untuk menggantikan cairan dan mencegah dehidrasi. Disentri amuba diobati dengan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 4, apakah disentri bisa sembuh sendiri tanpa obat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu psoriasis. Nah, apa sih psoriasis? Psoriasis adalah penyakit kulit di mana kulit akan mengembang lebih cepat dan kulit yang lemah. Psoriasis ini tidak boleh sembuh, tetapi perawatan jangka masa panjang boleh dilakukan masalah ini untuk mengawali masalah ini. Penyebab psoriasis sangat beragam, mulai dari lingkungan, adanya infeksi, hingga adanya kebiasaan buruk seperti mengonsumsi minuman beralkohol. Adapun perawatan dan penjagaan, yaitu gunakan pelembab seperti sabun atau krim pelembab. Jangan garuk atau kikis psoriasis, ia akan menjadikan psoriasis bertambah buruk. Gunakan krim berasaskan kolpan. Jalani rawatan yang disarankan oleh dokter seperti psikoterapi, vitamin D, steroid, neomidazole, siklosporin atau kalsium patriol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang tidak paham, mari ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih apresiasi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, ciri atau gejala umum orang-orang yang terkena penyakit psoriasis adalah? Pada Eka, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Setelah melalui proses diskusi dan juga pemaparan materi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu peranan virus ada 2, yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Jadi tidak semua virus merugikan. Beberapa di antaranya juga ada yang memiliki peranan dan menguntungkan seperti penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Peranan virus yang menguntungkan antara lain membuat antioksin, yaitu pelawan racun, kemudian melemahkan bakteri patogen, kemudian memproduksi vaksin. Lalu virus yang merugikan adalah virus yang dapat mengakibatkan penyakit pada organisme yang hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Baiklah, itu adalah kesimpulan singkat yang dapat kita ambil pada hari ini. Apakah kalian sudah paham tentang semua penyakit yang disebabkan atau peranan virus ini? Nah, di sini peranan virus kan ada yang merugikan, juga ada yang menguntungkan bagi manusia. Nah, perhatikan HP kalian masing-masing. Nah, Ibu udah set toketnya di grup ya. Set toketnya di grup. Silakan dikerjakan waktunya 3 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Silakan dikerjakan.
sudah selesai, sudah jawab semua. Terima kasih sudah menjawab soal. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.